Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di semester 2. Di semester 2 ini kita akan belajar yang pertama bangun ruang. Di video kali ini kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama bangun ruang dan sifat-sifatnya. Yang kedua, volume dan luas permukaan bangun ruang. Kita masuk ke materi yang pertama. A. Bangun ruang dan sifat-sifatnya. 1. Prisma. Perhatikan bangun-bangun ruang berikut. Gambar A, B, C, D, E, dan F. Terdapat dua jenis prisma. Apabila dilihat dari kedudukan rusuknya, A. Prisma tegak. Rusuk-rusuknya tegak lurus dengan bidang alas. Gambar di atas adalah contoh prisma jenis ini. Yang B. Prisma condong atau miring. Rusuk-rusuknya tegak dan tidak lurus dengan alas. Sekarang coba perhatikan sifat-sifat prisma tegak. Dilihat dari gambarnya. Yang pertama, sisi alas dan sisi atasnya sama. Yang kedua, sisi alas dan sisi atas sejajar. Yang C atau yang ketiga, banyak sisi tegak sama dengan banyak titik sudut dari sisi alasnya. Yang D atau yang keempat, sisi alas selalu tegak lurus dengan sisi tegaknya. Nah, yang mana bidang atas atau yang mana bidang alas, kita lihat di gambarnya. Semoga anak-anak perhatikan gambarnya. Kita lanjutkan. Bagaimana cara menggambar prisma? Berikut ini adalah langkah-langkahnya. A. Gambarlah dua bangun segitiga yang sama bentuk dan ukurannya. Kemudian susunlah pada posisi atas dan bawah seperti gambar di samping. Yang kedua atau yang B, hubungkan setiap titik sudut kedua segitiga itu dengan sebuah garis. Yang kedua, tabung. Coba anak-anak perhatikan gambar di samping. Kita lihat. Sekarang kita baca atau kita jelaskan sedikit tentang sifat-sifat tabung. Yang pertama atau A, alas dan atasnya berbentuk lingkaran. Nah, kalau tabung maka alas dan atasnya itu berbentuk lingkaran. Kalau bisa ambil contoh misalnya gelas atau yang lainnya. Yang B, bidang tegaknya berbentuk melengkung sehingga sering juga disebut bidang lengkung. Nah, bidang lengkung itu selalu tegak lurus dengan alas maupun atasnya. Yang ketiga atau C, tinggi tabung diwakili oleh jarak terpendek dari bidang alas dan bidang atas. Nah, yang ini ya, bidang atas dan alasnya itu jaraknya itu disebut dengan tingginya. Oke, kita lanjut lagi. Kamu akan menggambar tabung dengan diameter alas 4 cm dan tingginya 5 cm. Langkah-langkahnya, yang pertama, gambar dua buah garis sejajar dengan jarak antar garisnya 4 cm dan tinggi garisnya 5 cm. Yang B, buatlah bangun datar lingkaran di bagian atasnya dan juga alasnya yang dengan ukuran yang sama tapi ya. Selanjutnya, dalam hal ini kita akan membentuk gambar dengan lonjong.
Yang ketiga, limas. Coba kita perhatikan bangun di bawah ini. Ada dua buah limas, yang A dan B. Sekarang kita tentukan sifat-sifatnya. A mempunyai sebuah bidang alas. Limas itu mempunyai sebuah bidang alas. Lihat ya, tahu alasnya. Yang B mempunyai sebuah titik puncak. Kita lihat titik puncaknya yang di atas ya. Yang C mempunyai bidang miring yang berbentuk segitiga. Lihat bidang miringnya, yang miring berbentuk segitiga maksudnya ya. Perpotongan bidang-bidang miring bertemu di titik puncak. Nah, bidang miring tadi bertemu di titik puncaknya. Yang D, jarak terpendek dari titik puncak ke bidang alas dinamakan tinggi limas. Nah, kalau tingginya jarak terpendek antara alas dan titik puncaknya. Langkah-langkah menggambar limas adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambarlah sebuah segitiga dan sebuah titik yang berada di segitiga itu. Yang B atau yang kedua, hubungkan titik A, B, dan C dengan suatu garis ke titik T. Dengan demikian, bangun limas segitiga membentuk TABC sudah terbentuk. Selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, bangun ruang kerucut. Coba kita perhatikan bangun di bawah ini. Bangun seperti itu dinamakan bangun ruang kerucut. Bangun ini memiliki bidang alas yang berbentuk lingkaran dan sebuah bidang lengkung. Bagaimana cara menggambar bangun ruang kerucut? Sekarang anak-anak perhatikan langkah-langkahnya di bawah ini. Yang pertama, gambarlah sebuah lingkaran dan sebuah titik yang berada di atas lingkaran itu. Lingkaran yang dimaksud digambar dengan bentuk lonjong ya, jangan bulat ya. Yang kedua, hubungkan titik yang kamu buat dengan dua garis ke lingkaran. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, volume dan luas permukaan bangun ruang. Yang pertama, kita akan membahas tentang volume dan luas permukaan prisma. Perhatikan bangun ruang berikut. Prisma segitiga adalah prisma yang bidang alasnya dan bidang atasnya berbentuk segitiga. Itu ya, kalau dia bilang prisma segitiga, maka bidang alas dan bidang atasnya kita lihat bentuknya segitiga. Prisma segitiga ada 4 macam, yaitu 1. Prisma segitiga siku-siku. Yang kedua, prisma segitiga sama kaki. Yang ketiga, prisma segitiga sama sisi. Dan yang keempat, prisma segitiga sembarang. Secara umum, volume prisma dirumuskan sebagai berikut. Volume prisma sama dengan luas alas. Jadi kita cari dulu luas alasnya. Alasnya kan bentuk segitiga, maka kita gunakan rumus segitiga. Setelah dapat luas alasnya, baru kita kalikan dengan tingginya. Bagaimana dengan luas prisma? Kalau luasnya sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas ditambah tinggi prisma. Lagi-lagi kita cari dulu luas alasnya. Kalau sudah dapat luas alasnya, kita baru bisa mengerjakan volume dan luas prisma. Yang kedua, kita masuk ke volume dan luas permukaan tabung. Tabung merupakan
prisma dengan alas yang berbentuk lingkaran. Kalau ditanya volume tabung, maka kita gunakan rumus luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita gunakan luas lingkaran dikali tinggi, atau sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Jadi volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat dikali tinggi. Selanjutnya kita masuk ke luas permukaan tabung, sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi tabung. Luas alas kita akan menggunakan rumus, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya Pi kali R kuadrat. Kalau keliling alasnya, kita akan menggunakan 2 kali Pi kali R, dan tinggi tabung sama dengan T. Sehingga luas permukaan tabung sama dengan 2 kali Pi kali R kuadrat ditambah 2 kali Pi kali R dikali T, sama dengan 2 kali PR kuadrat ditambah 2 kali Pi kali R kali T, sama dengan 2 kali Pi kali R dikali R ditambah T. Jadi luas permukaan tabung atau L yang memiliki alas berbentuk lingkaran dengan panjang jari-jari atau R dan tinggi T adalah L sama dengan 2 kali Pi kali R dikali R ditambah T. Tugas. Untuk tugas, coba anak-anak kerjakan. Yang nomor 1, jika diketahui luas alas sebuah prisma segitiga 24 cm persegi dan tinggi prisma 8 cm, hitunglah volume prisma segitiga tersebut. Yang kedua, hitunglah luas permukaan tabung jika diketahui R alas sama dengan 7 cm dan tinggi tabung sama dengan 8 cm. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.